Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini. Dalam dimensi yang berbeda, tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum kita melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan mendengarkan firman Tuhan. Shalom, selamat pagi untuk kita semua. Amang dan Ina, renungan kita di hari ini terdapat dalam Yeremia 30 ayat 20. Lalu Tuhan berfirman, anak-anak mereka akan menjadi seperti dahulu kala, dan perkumpulan mereka akan tinggal tetap di hadapanku. Aku akan menghukum semua orang yang menindas mereka. Demikian firman Tuhan untuk kita renungi di hari ini. Saudara-saudari yang terkasih, judul perikop kita pada hari ini adalah janji pemulihan Israel. Dan inilah yang menjadi hal yang dinanti-nantikan oleh bangsa Israel ketika ada satu bangsa yang menganggap bahwa bangsa Israel adalah bangsa yang telah terlupakan. Dan nama mereka dihapuskan dari sejarah. Dan cara Tuhan memperbaiki itu menjadi hal yang sangat-sangat luar biasa. Mengapa demikian? Karena ternyata cara Tuhan memposisikan setiap orang-orang yang telah Ia pilih menjadi suatu perkumpulan yang tetap utuh. Sebagaimana ketika kita melihat kepada bangsa Israel ketika mereka keluar dari pembuangan Mesir, salah satu hal yang membuat kita tercengang adalah mereka disebut sebagai bangsa yang merdeka, tetapi mereka belum memiliki wilayah. Padahal kita tahu bahwa ada unsur sehingga terbentuknya suatu bangsa. Tentu harus ada wilayah, harus ada kewarganegaraan. Dan ternyata cara Tuhan menjadi sesuatu hal yang sangat luar biasa. Pemberian Tuhan kepada bangsa Israel itu menjadi pemaknaan yang sungguh-sungguh kepada kita. Bagaimana iman itu telah diproses dari setiap peristiwa sejarah yang dinyatakan kepada bangsa Israel. Belum memiliki wilayah, tetapi mereka telah disebut sebagai bangsa yang berdaulat. Dan kini saudaraku yang terkasih, meskipun bangsa Israel terbuang, tetapi mereka telah memiliki pengharapan itu. Inilah yang terkadang sulit kita miliki saat kita menghadapi persoalan hidup yang berat ini. Di manakah letak pengharapan itu yang semestinya? Apakah pengharapan itu menjadi benar ataukah pengharapan itu menjadi keliru? Padahal sebenarnya pengharapan itu harus menjadi sinkron sebagaimana iman itu menjawab setiap persoalan dalam kehidupan ini. Peristiwa yang telah kita dengarkan ini, ketika Tuhan berkata kepada Yeremia, anak-anak mereka akan menjadi seperti dahulu kala. Ini bukan persoalan bahwa seseorang itu akan menjadi stagnan, tetapi ada sesuatu hal yang berproses, tetapi itu menjadi sesuatu hal yang sama dalam peristiwa yang begitu indah. Dan perkumpulan mereka akan tinggal tetap di hadapanku. Dan lihatlah bagaimana cara Tuhan menentukan setiap perjalanan kehidupan itu. Hanya ada satu bangsa yang kita kenal sampai saat ini, yang tidak pernah lenyap dan tidak pernah berganti namanya di sejarah, yaitu bangsa Israel. Mengapa mereka tetap di hadapan Tuhan? Tuhan mempunyai rencana dan terkadang kita tidak dapat memahami apa maksud Tuhan di balik itu. Tetapi kita memahami satu hal, sebagaimana iman kita berasal dari Yahudi, maka kita telah berpaut kepada Dia yang telah dinubuatkan itu. Meskipun terjadi penolakan di sana, tetapi penerimaan kita menjadi bukti bagaimana pengharapan itu adalah pengharapan yang sejati. Dan kini saudara, kita harus memahami dan kita harus menerima segala yang terjadi dalam kehidupan ini. Tuhan pasti memulihkan segala sesuatunya. Apapun yang dilakukan oleh bangsa yang menjajah bangsa Israel, mereka mengejek dan mengolok-olok mereka, tetapi cara Tuhanlah yang sempurna. Tuhan memberkati kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami bersyukur atas anugerah-Mu. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu. Engkau yang memulihkan kami. Pelihara kami Bapa, sehingga segala sesuatunya menjadi mungkin di hadapan-Mu. Terima pujian kami, dalam Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara.
Amin. Tuhan Yesus memberkati.